Saya seorang cancer survivor. Sekitar bulan Februari ya tahun 2020 secara tidak sengaja ya teraba di payudara sebelah kiri ada benjolan kecil sebesar kelereng ya. Nama saya Pestariana, umur saya saat ini 55 tahun. Selain sebagai karyawati di perusahaan asuransi kesehatan swasta di Jakarta, saya juga seorang istri dan mama dari 2 orang anak remaja. Saya memiliki tubuh yang mungil, tinggi badan 148 cm dan berat badan 45 kg. Saya tidak merokok, saya tidak minum kopi, saya juga tidak mengkonsumsi narkoba dan alkohol. Tidak rutin olahraga, tidur 6-7 jam sehari, dan saya juga sudah menopause di usia 49 tahun. Sekitar bulan Februari ya tahun 2020 secara tidak sengaja ya teraba di payudara sebelah kiri ada benjolan kecil sebesar kelereng ya. Karena pada saat itu masa pandemi, jadi saya juga tidak terlalu khawatir karena tidak ada sakitnya, tidak ada nanah, tidak ada merah. Jadi saya sih merasa biasa aja, sehingga saya juga tidak ke rumah sakit atau menanyakan ke ahli medis ya. Saya juga menyampaikan hal ini kepada suami, tapi suami juga menyatakan ya sudah tidak apa-apa, nanti kita lihat saja. Pada bulan September ya tahun 2020, saya mencoba melakukan sadari, yaitu periksa payudara sendiri. Saya memang belajar dari YouTube ya, dan pada saat itu saya merasa kok ada penyebaran ya sedikit gitu. Tapi tetap tidak ada merah atau tidak ada sakit, tidak ada nanah. Jadi saya sih merasa perlu ya ke ahli medis lah ya, karena memang sudah ada sedikit penyebaran. Tapi sebelum ke ahli medis, saya juga pernah mendengar cerita teman ya, kalau ada benjolan bisa diatasi dengan ada semacam minyak ya, minyak yang bisa dioleskan. Jadi saya mengoleskan minyak tersebut di sekitar payudara kiri saya, tapi ternyata itu tidak berhasil sama sekali dan malah sepertinya sih menambah penyebaran pada benjolan yang ada di payudara kiri saya. Setelah saya merasakan adanya penyebaran di sekitar payudara kiri saya berdiskusi dengan rekan-rekan saya di kantor. Saat itu saya diskusi dengan Dr. Rosa. Beliau menyarankan saya untuk segera aja ke dokter untuk memastikan gitu loh, ini sebenarnya benjolannya apa sih gitu, apakah itu memang hanya tumor biasa atau apa. Jadi biar lebih pasti beliau menyarankan saya untuk ke dokter onkologi. Nah, oleh dokter setelah diperiksa beliau menyarankan untuk dilakukan biopsi. Ya, setelah dilakukan biopsi itu dilakukan PA. Dari hasil PA dokternya menyarankan saya kembali untuk dilakukan mamografi dan USG payudara ya. Hasilnya keluar, dokternya juga menyarankan supaya selanjutnya dilakukan operasi. Karena beliau melihat dari hasil PA itu mengarah ke tumor ganas, jadi semacam kanker. Setelah dilakukan operasi, kemudian dilakukan biopsi kedua dan hasil PA-nya keluar kembali. Ternyata saya didiagnosis kanker stadium 2B.
dan kanker tersebut bersikap sangat progresif. Jadi memang benar-benar harus segera ditangani. Nah, puji syukurnya sih tidak ada penyebaran ya di getah bening terdekat. Biasanya kan di ketiak kiri ya, itu biasanya karena ini kan payudara kiri, jadi di ketiak kiri itu juga dibedah, dioperasi juga ya, dan hasilnya puji Tuhan sih tidak ada penyebaran. Jadi benar-benar hanya di payudara kiri saja. Setelah dokter menyatakan kalau itu benar-benar kanker, terus terang saya sih bisa dibilang siap tidak siap ya. Gimana ya kalau bagian tubuh kita diambil ya, tapi saya dan suami itu sudah benar-benar lebih baik kesehatan kedepannya yang kami utamakan. Karena dokter juga menyatakan ini jenis kanker yang harus diangkat semuanya karena memang bersifat ganas. Nah, karena apabila hanya diambil kankernya saja, kemungkinan untuk penyebaran itu bisa ke depannya gitu. Jadi dari penjelasan dokter, saya dan suami sepakat untuk menyetujui ya kalau itu payudara sebelah kiri diangkat semua aja sekalian. Suami saya juga menyatakan, nggak apa-apa dok, yang terbaik buat istri saya. Bersyukurnya saya di perusahaan asuransi kesehatan ya. Jadi teman-teman saya itu banyak dokter, para perawat, juga ahli medis juga ya. Dari keluarga juga itu semuanya mendukung saya dan memberi support. Sehingga saya benar-benar merasa bahwa saya memang harus siap untuk menjalani semua tindakan nantinya setelah operasi, karena dokter juga menyampaikan bahwa setelah operasi nanti kemungkinan akan ada kemo, dan ada lagi radioterapi, dan mungkin untuk tindakan-tindakan lain. Tapi dokter tetap memberikan semangat kepada saya juga kalau kanker itu sebenarnya sudah bisa diobati. Jadi bagaimana pasien siap untuk menerima dan memang diusahakan jangan stres. Kontrol di awal, operasi, kemo, dan radiasi itu memang sangat-sangat besar biayanya. Untuk pola makan di awal kemo itu memang sangat susah ya, karena saya kan merasa mual. Jadi saya tetap masih bisa mengkonsumsi walaupun susah, saya coba sedikit-sedikit. Jadi pada saat pengobatan kemo itu ya berbeda dengan cerita-cerita ya mungkin yang saya dengar dari teman-teman yang juga mengalami sakit kanker.